Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat datang kembali di channel Betsy. Oke, video kali ini gue bakalan bahas tentang review gue terkait Dark Souls. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman belum subscribe channel ini, dimohon banget bagi teman-teman untuk subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak gue ucapkan kepada kalian semua yang sudah subscribe. Oke, masuk ke Dark Souls. Kenapa gue mau buat reviewnya? Menurut gue, karena gue udah bermain Dark Souls hingga tamat. Kalau misalnya kalian belum, Dark Souls itu merupakan video game pertama atau first playthrough video game di channel ini. Jadi mungkin banyak kekurangan, tapi menurut gue cukup baik ya untuk ditonton. Kalian bisa cek video gameplay Dark Souls gue di bawah. Dan gue mau kasih tahu kalau misalnya Dark Souls yang gue main itu Dark Souls yang original, bukan yang remastered. Walau gue udah selesai bermain yang Dark Souls remastered. Kenapa nggak gue record yang Dark Souls remastered? Karena PC gue itu tidak kompatibel ataupun bermasalah ketika mau nge-record yang Dark Souls remastered. Akan tetapi yang bisa Dark Souls original, sehingga gue record yang Dark Souls original. Dan sayangnya untuk Dark Souls yang 2, Scholar of the First Sin, itu nggak bisa juga merecord, sehingga gue cukup mainnya doang untuk Scholar of the First Sin. Dan ya, itu aja sih kenapa gue nggak main yang Dark Souls 2 dan kenapa gue nggak main yang Dark Souls remastered. Tapi gue udah bermain kedua game tersebut. Jadi gue pertama mau buat Dark Souls dulu, yang ulasan gue terkait dengan Dark Souls. Sebelumnya, apa itu Dark Souls? Menurut gue nggak terlalu harus ada penjelasan lebih lanjut terkait Dark Souls. Dark Souls itu adalah open world RPG, itu yang dapat gue tangkap dari Dark Souls. Dan banyak sistem konsepnya ini menurut gue di Dark Souls itu salah satu genre defining ya. Game ini merupakan mendefinisi dari genre Souls-like series gitu. Jadi ada genre namanya genre Souls-like, di mana kalian ketemu tempat, kalian eksplorasi, lalu kalian mati, lalu kalian skip menuju bonfire selanjutnya gitu. Skip running through, maksudnya skip itu. Oke, itu aja sih menurut gua yang bisa gue jelaskan tentang apa itu Dark Souls gitu. Oke, jadi singkat ceritanya dari Dark Souls itu ada 4 lord. Ada Gwyn, ada Nito, ada Witch of Izalith, Sith the Scaleless. Mungkin Lord ya. Jadi Lord itu mempunyai api, kekuatan yang dimana mereka bisa gunakan untuk memiliki kekuatan yang sangat besar dari api itu. Nah, ada salah satunya Fugitive Pygmy, easily forgotten, mudah sekali untuk dilupakan. Walaupun Fugitive Pygmy ini juga memiliki flame yang di cinematic itu sangat kecil, sehingga Fugitive Pygmy ini memberikan kemanusiaan dari seluruh di zaman itu untuk seluruh undead gitu. Dan kita sebagai karakter utama, Chosen Undead, kita disuruh untuk meloncengkan 2 bell of Awakening kalau nggak salah. Bell yang pertama itu ada di atas, satu lagi bellnya itu ada di bawah. Setelah kita meringkan 2 bell, kita disuruh mengalahkan 4 lord tersebut. Wow, gila, Chosen Undead. Jadi Chosen Undead itu sangat kuat. Ada 2 sih endingnya dari cerita ini. Pertama, kita link the fire atau embrace the dark ages gitu. Jadi kita jadi Dark Lord gitu. Itu aja sih terkait dengan cerita dari Dark Souls. Kenapa bagus banget menurut gua dari Dark Souls ini? Karena banyak banget aspek-aspek elemen dari Dark Souls ini yang menurut gua berbeda dari RPG yang lainnya gitu. Dan biasanya ya seperti RPG lain, Legend of Zelda ataupun pokoknya RPG lain lah yang pernah ada di muka bumi ini, berbeda dengan Dark Souls, di mana Dark Souls ini emang lo mati itu adalah salah satu cara bermain gitu. Dibandingkan kalau misalnya lo bermain Legend of Zelda ataupun RPG yang lain, seperti God of War lah, kayaknya semi RPG atau Skyrim, itu kalian mati itu kayak lebih dipunish gitu. Kalian dilarang untuk mati ataupun dan lain sebagainya. Terlebih di Dark Souls, kalau misalnya musuh-musuhnya itu susah, jadi nggak ada difficulty. Ketimbang kalau Skyrim kan ada difficulty-nya ya.
Nah di Dark Souls tuh nggak ada difficulty sama sekali, God of War juga ada difficulty-nya, Dark Souls nggak ada difficulty sama sekali. Dan difficulty ini banyak dipermasalahkan orang atau dijadikan isu dari orang, kenapa Dark Souls nggak punya difficulty. Dan kebanyakan genre dari Souls-like games itu nggak ada difficulty settings gitu. Jadi kalian harus lebih beradaptasi dengan ada beradaptasi dengan cara bermain gitu. Kalian harus mengetahui pattern dari musuh, kalian harus mengetahui kondisi dari musuh, kalian harus paham teknik dan mekanik dari gameplay dan lain sebagainya. Itu yang menurut gue yang sangat gue suka dari Dark Souls ini, karena Dark Souls ini adalah genre defining ya, dia mendefinisikan genre dari Souls-like gitu. Itu tadi terkait dengan bonfire ya, death mekanik gameplay gitu. Yang kedua, menurut gue Dark Souls ini juga menawarkan bagaimana jalan lain gitu. Ketika kalian sampai di nggak usah, sebelum melawan boss yang pertama, mungkin orang mengharapkan boss ini sangat susah karena kalian hanya mempunyai broken strike sword. Kalau misalnya broken strike sword, dan pokoknya stats kalian ataupun senjata kalian tidak mumpuni untuk mengalahkan boss gitu. Jadi ada cara lain gitu untuk mengalahkan boss itu sendiri. Ternyata ada jalan pintu yang bisa kalian lewati, sehingga kalian bisa kayak grinding dulu, mengumpuli senjata yang lebih bagus, mengumpuli soul yang lebih bagus, dan memahami mekanik dari gameplay yang lebih bagus. Dan tapi sih tidak menjamin kalian bisa mengalahkan boss itu dengan baik gitu. Kalian harus mengetahui juga movesetnya dari boss, kapan untuk roll, kapan untuk attack dan lain sebagainya. Itu yang menurut gua yang enaknya dari Dark Souls gitu. Kalian harus memahami mekaniknya, ketimbang kalian burst attack aja, hanya spam attack, block, spam attack, block dengan jaminan ya 70% bisa mengalahkan boss gitu. Berbeda dengan Dark Souls, kalian ada limited resource heal, dimana kalian mempunyai Estus Flask, itu limited banget, hanya 2 dan 3, dan itu pun Estus Flask-nya bisa di-upgrade ya. Dan Estus Flask-nya ini harus diisi ulang ketika di bonfire, dimana ketika kalian mengisi ulang di bonfire itu mereset semua musuh gitu, mereset semua musuh yang telah kalian kalahkan, dan pokoknya hampir mereset semuanya lah. Itu yang menurut gua enaknya di Dark Souls ini. Kalian harus memahami mekanik dan harus memahami sifat musuh ataupun boss dan lain sebagainya. Dan ketika kalian sampai di Firelink Shrine, ini yang poin ketiga, dimana Dark Souls itu memberitahu playernya secara tidak langsung bahwasanya kalian tidak layak untuk masuk di area ini gitu. Jadi ketika kalian di Firelink Shrine itu kalian bisa masuk ke tiga lokasi baru. Lokasi pertama itu grave kalau nggak salah, kuburan yang ke bawah itu tempat Nito. Lalu kedua itu kalian ke tempat The Four King. Lalu yang terakhir itu kalian ke Undead Bird, atau ya pokoknya 3 lah itu. Nah kalian dikasih tahu itu kalian layak nggak kesini atau enggak gitu. Ketika kalian mencoba di undead grave kalau nggak salah, tempat banyak tengkorak, itulah pokoknya tempat Nito, itu musuh-musuhnya akan susah sekali untuk dilawan gitu, akan susah sekali untuk musnahkan gitu musuh-musuhnya. Apalagi untuk pergi ke bonfire selanjutnya itu sangat susah banget, sehingga kalian akan mencoba ke tempat lain tentunya. Seperti kalian akan mencoba ke Four King. Gua lupa nama tempat Four King itu apa, karena gua udah beberapa bulan nggak main. Nah tempat Four King itu tentunya kalian bertemu ghost gitu, yang dimana ghost ini hanya bisa di attack menggunakan item menggunakan item pokoknya, sehingga susah banget untuk ditelusuri tempat Four King itu, sehingga kalian harus terpaksa ke Undead Bird di atas gitu. Undead Bird kayaknya, yang dimana kalian harus melawan musuh yang jauh lebih mudah untuk dikalahkan, dan bonfire selanjutnya itu jauh lebih mudah untuk ditemukan, sehingga membutuhkan waktu grinding kalian ke tempat kedua ketiga tadi jauh lebih mudah gitu. Itu jadi mekanik yang disampaikan ataupun level design dari Dark Souls ini unik, karena player harus menentukan gitu apakah benar ini jalannya atau enggak. Dan juga cerita dari Dark Souls ini dari NPC atau side quest yang lainnya menurut gue juga unik disampaikan, dari dialog ataupun dari deskripsi di senjata gitu disampaikan juga. Pokoknya itu aja sih dari keempat poin yang gue sampaikan antara pengalaman gue terkait dengan main Dark Souls. Dan
Emang awal-awal dari bermain Dark Souls itu susah karena kalian harus memahami dulu mekaniknya, parry, roll, kick, jump, attack dan lain sebagainya. Apalagi kalian bisa mencoba banyak build ya, karena ada statsnya, karena RPG ya, ada strength, dexterity, ada intelligence, ada dan lain sebagainya lah, banyak lah. Pokoknya kalian bisa mencoba berbagai macam build, kalian bisa juga fashion dan lain sebagainya lah, banyak lah. Pokoknya bisa dikreasikan terkait itu. Dan menurut gua Dark Souls ini untuk new game ataupun bermain untuk kedua kalinya layak banget untuk dipermainkan ulang gitu, untuk dimainkan ulang. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang first time playing, bermain pertama kali itu berbeda dengan second time playing gitu, dimana kayak contohnya kalian bisa membuka shortcut yang dimana kalian tidak sadari itu ada gitu. Di early game bisa di unlock shortcut itu, ataupun kalian bisa kembali ke Undead Jail lah kayaknya, pokoknya ke tempat yang pertama, ataupun kalian bisa mengakses DLC yang sekiranya ada hidden boss ataupun hidden wall yang bisa kalian lawan atau kalian bisa akses. Itu menurut gue sangat pantas untuk dimainkan kedua kalinya, atau new game plus lah kalian bisa bilang. Dan kalian bisa mengubah membuat build yang baru. Misal kalian bisa build pyromancy, atau kalian bisa build strength build ataupun intelligence dan lain sebagainya. Itu. Dan untuk keseluruhan penilaian gua dari Dark Souls yang pertama ya, atau Dark Souls Remastered, itu 9 dari 10 lah. Menurut gua masterpiece banget, sangat menakjubkan dari Dark Souls ini. Terlebih lagi dia genre defining game. Itu aja. Dan gue berencana untuk review gue terkait tentang Dark Souls 2, tapi kayaknya lebih bagusnya gue main dulu baru Dark Souls 2. Mungkin review selanjutnya adalah Dishonored. Itu aja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini kalau misalnya kalian menemukan video ini sangat cocok untuk dinonton, sangat enak untuk dinonton bagi kalian. Dan jangan lupa kalau mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Sekian, itu saja, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.